Hai Bapak Ibu guru hebat, ketemu lagi dengan demonstrasi kontekstual dari modul 3.1. Pada modul 3.1 kita mempelajari tentang dilema etika dan bujukan moral. Pada demonstrasi kontekstual ini kita mewawancarai pimpinan kita selaku kepala sekolah dan menangani kasus dilema etika dan bujukan moral. Kasus pertama, seorang siswa berkelahi dengan teman sekelasnya, baku hantam bersama temannya di luar sekolah, dan berakhir cedera. Siswa E kemudian pulang dan melapor ke orang tua. Kemudian, timbullah keadaan yang tak terduga. Cedera yang dialami memiliki konfirmasi yang salah, sehingga orang tua menuduh anak lain yang bersalah tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Dan hal tersebut tentunya menimbulkan kesalahpahaman. Pada kasus ini, mari kita telaah bersama apa yang terjadi ketika kasus tersebut diupload di media sosial. Tanpa konfirmasi, apakah ini dilema etika, apakah ini bujukan moral. Yang pertama, langkah pertamanya untuk ini studi kasus dulu Pak. Kasus apa yang ditentukan Pak untuk kita bahas untuk penyelesaian masalah. Jadi kasusnya apa dulu? Ya. Kasusnya kenakalan yang terjadi di SDPK yang melibatkan orang tua guru yang berhubungan dengan pembelajaran. Terus keputusannya yang dari kasus itu ada termasuk dilema etika atau bujukan moral. Tapi dilema etika itu nggak Pak, benar versus benar. Kalau bujukan moral itu benar versus salah. Benar-benar ngeten, kita memutuskan tindakan A itu sebenarnya benar walaupun dampaknya seperti ini. Kita memutuskan B juga benar, misalnya wali murid protes itu juga benar karena intinya seperti ini. Jadi benar melawan benar itu termasuk golongan dilema etika. Sedangkan bujukan moral itu benar tapi yang satu sisi pihak yang salah. Jadi ini maksudnya menurut Bapak dilema etika atau bujukan moral Pak? Ini sebenarnya ini bujukan moral. Bujukan moral. Bujukan moral. Karena pihak yang benar di sini siapa Pak? Pihak yang benar di sini saya melihat ini adalah yang benar adalah guru sekolah yang benar. Sekolah, dan yang salah adalah murid yang membawa kasusnya ke rumah tanpa harus ada konfirmasi. Betul. Terus sekarang paradigmanya Pak, apakah paradigma ini masuk ke individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek jangka panjang? Ini termasuk golongan kasus yang bagaimana? Ini mengenai individu. Apakah individu lawan masyarakat, atau keadilan lawan kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek jangka panjang? Ini ya, individu lawan masyarakat. Jadi kalau kita kan secara posisi kita pihak sekolah nih, anggaplah kita guru itu individunya, terus masyarakat berarti wali murid, dan kasus-kasus seperti itu biasa terjadi apa tidak Pak? Biasa sering terjadi di kita, jika permasalahan tersebut masuk ke komunitas atau masyarakat, menjadi kebiasaan masyarakat. Tanpa konfirmasi lalu membuat menghakimi guru. Betul. Berarti masuk ke individu lawan masyarakat. Iya, betul. Kemudian untuk para
untuk penyelesaian masalah. Jadi kasusnya apa dulu? Oke, sudah. Kasusnya mengenai kenakalan yang terjadi di SD kita yang melibatkan orang tua guru yang berhubungan dengan pembelajaran. Terus keputusannya yang dari kasus itu ada termasuk dilema etika atau rujukan moral. Tapi dilema etika itu ngeten Pak, benar versus benar. Kalau rujukan moral itu benar versus salah. Benar-benar ngeten, kita memutuskan tindakan A itu sebenarnya benar walaupun dampaknya seperti ini. Kita memutuskan B juga benar. Misalnya wali murid protes itu juga benar karena intinya seperti ini. Jadi benar melawan benar itu termasuk golongan dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu benar tapi yang satu sisi pihak yang salah. Jadi ini maksudnya menurut Bapak dilema etika atau rujukan moral? Ini sebenarnya ini rujukan moral. Rujukan moral. Iya. Karena pihak yang benar di sini siapa Pak? Pihak yang benar di sini saya melihat ini adalah yang benar adalah guru. Sekolah yang benar. Yes. Sekolah dan yang salah adalah murid yang membawa kasusnya ke rumah tanpa harus ada konfirmasi. Betul. Iya. Terus sekarang paradigmanya Pak, apakah paradigma ini masuk ke individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek jangka panjang? Ini termasuk golongan kasus yang bagaimana? Ini mengenai individu. Apakah individu lawan masyarakat, atau keadilan lawan kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek jangka panjang? Ini ya individu lawan Masyarakat. Mas. Jadi kalau kita kan secara posisi kita pihak sekolah nih, anggaplah kita guru itu individunya. Iya. Terus masyarakat berarti wali murid, dan kasus-kasus Iya. ini biasa terjadi apa tidak Pak? Biasa Itu sering terjadi di sering kita jika kita. permasalahan tersebut masuk ke ke komunitas atau masyarakat, menjadi kebiasaan masyarakat. Tanpa konfirmasi lalu membuat menghakimi guru. Ya, betul. Berarti masuk ke individu lawan masyarakat. Iya, betul. Kemudian untuk paradigmanya sudah, lanjut sekarang prinsip pengambilan keputusan ya Pak. Peduli Pak. Sebelum kita memutuskan ini kasus ini Rasa peduli. Iya, rasa peduli. Gitu, gitu. Rasa Jadi, peduli ya. kita peduli sama murid, tapi terkadang terjadi kesalahpahaman. Iya. Peduli. Kasus. Kemudian ada 9 langkah Pak untuk memutuskan. Jadi setelah kita masukkan golongan kasus ini menjadi golongan individu lawan masyarakat pemikirannya, kemudian yang kedua adalah termasuk masalah yang berbasis diselesaikan dengan rasa peduli, maka ada langkah berikutnya adalah cara penyelesaian kasus itu melewati 9 langkah. Yang pertama langkahnya adalah nilai yang bertentangan. Nilai yang bertentangan itu misalnya guru disiplin ditentang dengan apa Pak? Nilai yang bertentangan. Kedisiplinan ini jelas kita mendisiplinkan siswa. Kemudian ada seperti komplain dari masyarakat atau dari pihak wali murid. Jadi kedisiplinan kesalahpahaman, betul. Kesalahpahaman. Mereka salah paham tentang apa yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan siswa.
yang terlibat dalam kasus ini dari kepala Kepala sekolah, sekolah, guru, dan wali murid. jadi semuanya di semua pihak gitu. Terus pengujian benar dan salah ini termasuk kasus yang melanggar hukum tidak Pak? Ini masuk Uji legalnya tidak ya? tidak. Hanya perlunya ada komunikasi. Kemudian uji regulasi melanggar ada pelanggaran peraturan bukan Pak? Oh, ada peraturan, Ada peraturan yang dilanggar gitu. Iya. Ada peraturan yang dilanggar. Kemudian adakah di perasaan kita itu menurut pendapat kita ini harus sesuatu yang harus dibenarkan, nyaman dan tidaknya, karena ini menyangkut kenyamanan guru juga kenyamanan siswa. Ada ya Pak? Ada yang harus ditindaklanjuti. Kemudian berikutnya apabila hal ini dipasang di media sosial, menurut Bapak bagaimana? Kalau dipasang di media sosial, kalau nanti dari pihak pembaca kurang memahami, akan timbul kesalahpahaman Yang berlarut-larut. Betul. Terus perasaan kita sebagai pihak sekolah tindakannya bagaimana Pak? Jika itu mengetahui hal tersebut diupload di media sosial. Tindakan sekolah yang harus diklarifikasi. Kemudian uji panutan atau idola dalam kita memutuskan itu Bapak memberi panutannya atau idola Bapak itu siapa? Atau memang Bapak memutuskan itu misalnya menengahi permasalahan tersebut itu siapa panutannya? Atau diri sendiri juga boleh Pak, karena Bapak sebagai pemimpin. Karena kepedulian ya diri sekolahan sendiri. Sendiri. Kemudian dari permasalahan yang timbul kasus misalnya karena anak tidak mengerjakan PR atau dia memang anak yang sering bolos, anak yang sering peraturan-peraturan yang dilanggar tadi, apa yang harus kita lakukan untuk satu menanggulangi hal-hal tersebut? Dan kesalahpahaman utamanya wali murid yang datang untuk mengurangi itu tadi Pak. Jelas kita harus ada pendekatan pada wali murid mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan anak. Ya, tidak boleh dicampur adukan masalah sekolah, masalah rumah tangga dengan masalah sekolah. Siap. Jadi lebih tepatnya pendekatan pada wali murid. Iya, betul. Komunikasikan terkait perilaku siswa nih. Betul. Siap. Jadi kita sudah punya rujukan bahwasannya setiap ada kesalahpahaman harusnya kita lebih aktif berkomunikasi dengan wali murid. Betul. Jadi bolehkah kan Pak? Harus ada, misalnya kan di setiap kelas ada grup WA gitu. Jadi grup WA tiap kelas itu menurut Bapak lebih baik bagaimana Pak? Terdiri dari siapa saja? Grup WA terdiri dari jelas otomatis kepala. Berikut adalah kasus kedua. Salah satu guru mapel yang tidak mau mengeluarkan nilai rapot siswa X kelas 6 dengan alasan yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Siswa yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa ia telah mengikuti pertunjukan tari jaranan yang ada di kampungnya. Ia tinggal sehingga ia tidak mengetahui pada hari itu ada ujian. Itu adalah alasan siswa. Siswa tersebut menginginkan nilai rapot itu guna dipakai syarat kelulusan. Namun guru tersebut tetap tidak menerima alasan tersebut. Bahkan kepala sekolah sudah berdiskusi dengan guru, namun juga belum memuaskan hasil. Setelah dilakukan diskusi panjang, kepala sekolah memanggil siswa dan wali murid ke sekolah. Akhirnya,
guru tersebut bersedia memberikan nilai dengan konsekuensi siswa X harus mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian pada analisis kasus pertama, nilai yang bertentangan pada kasus ini adalah nilai keadilan melawan rasa kasihan, yaitu guru memberikan keadilan namun juga bertentangan dengan bagaimana memberikan kasih sayang. Siapa yang terlibat? Tentu saja guru, siswa, wali murid, dan kepala sekolah. Langkah berikutnya, apa fakta yang relevan dalam situasi tersebut? Yang pertama, siswa tidak mengerjakan tugas, guru kimia yang tidak mengeluarkan nilai rapot, guru kurikulum yang mendiskusikan dengan guru mapel tapi tidak menentukan hasil, kemudian diskusi bersama, dan kesempatan kedua untuk diberikan pada siswa. Pengujian benar atau salah yang pertama adalah tidak ada aspek pelanggaran hukum, namun juga tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan intuisi sebagai seorang guru, maka hanya terdapat kesalahpahaman terkait keterlambatan siswa atau keteledoran siswa mengumpulkan tugas atau mengikuti ujian. Apa yang kita rasakan saat hal tersebut harus disangkutkan dengan media sosial? Tentu rasa tidak nyaman akan muncul. Padahal jika dikonfirmasi ini merupakan miskonsepsi atau misperlakuan kepada siswa atau siswa terhadap guru. Langkah keenam, untuk penyelesaian masalah kita memakai prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Pada investigasi opsi trilema, maka putusan yang diambil yaitu siswa X diharuskan menyelesaikan tugas yang telah menjadi diskusi bersama setelah wali murid dihadirkan. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang menjadi jalan tengah untuk kita semua, yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah beserta wali murid, dan menjadi bentuk tanggung jawab atau pelajaran moral. Inilah rangkaian dari penyelesaian masalah sehingga tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan berunding atau bermusyawarah. Terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apapun masalah kita, semua bisa dihadapi dengan kepala dingin dan kedepankan musyawarah untuk mufakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.